Jadi saya simpulkan ya, rasa malas masih merupakan sebuah energi bentukan negatif dari rencana iblis. Seperti yang narasumber tadi katakan. Jadi saya harap kamu tidak usah bingung-bingung lagi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu hingga saat ini belum berhasil mencapai tujuan kamu dan selalu gagal. Itu menurut si narasumber tadi. Oke, selanjutnya tips-tips menghadapi rasa malas. Oke, tips kali ini ya, kita bukan mencegah rasa malas, kita menghadapi rasa malas itu. Karena menurut saya Ya. Semakin kita mencegah rasa malas, maka semakin besar nantinya frekuensi dan energi yang menumpuk yang menyebabkan kemalasan itu sendiri. Alhasil kita semakin kesulitan ya. Oke, lanjut Pak Eko. Oke, dan di sini saya akan berbagi tips-tips menghadapi rasa malas. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Rasa malas mungkin saja timbul karena Anda sulit fokus. Untuk membantu mengembalikan fokus, Anda bisa menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan seperti jalan-jalan santai di saat istirahat, makan siang, dan lain sebagainya. Penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik atau olahraga dapat membuat pikiran seseorang menjadi lebih fokus. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih jauh lebih baik, semangat, dan rasa malas pun berangsur hilang. Selain itu, olahraga teratur juga dapat terbukti meningkatkan kemampuan konsentrasi Anda dalam jangka panjang. Jadi ini ya. Jadi yang pertama itu kita melakukan aktivitas fisik ya. 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 Jadi kita seharian main-main komputer, kita mengerjakan tugas yang menumpuk ini, wadah betul-betul gimana gitu. Akhirnya kita harus capek, terus juga boring lah ya. Ya, boring ya. Jadi menurut Taiko tadi ini ya melakukan aktivitas fisik, contohnya olahraga, ya. olahraga santai. Lebih ke perenggangan kan. Ya, jadi kita melakukan olahraga fisik, olahraga perenggangan, olahraga ringan di sela-sela kegiatan berat mungkin ya. Atau juga bisa jalan-jalan sebentar ya. Ya. Tapi nggak pulang lah ya. Ya enggak, kan masih numpuk di itu biar refresh lagi. Apalagi kalau lihat ada pressing sejenak lah mungkin kan. ngeliat Nanti kalau sesuatu yang indah kan. Melakukan aktivitas fisik tadi kan saya dengar ini bisa kita lakukan di sela-sela makan siang kan. Kan kebanyakan ya di Indonesia ini kalau misalkan sudah makan siang itu orangnya pada keluar semua dan pulang lagi nanti itu begitu jam-jam terakhir ya. Kebanyakan begitu ya, pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Kita lagi makan nih, kita ikut makan juga nih. Kebetulan misalkan tempat kerja kita ini ada di tengah kota ya. Iya. Nah itu sering nggak terlihat ada banyak nih pekerja yang duduk siang sampai sore malah. Mungkin itu bisa jadi sekitar 30% lah 30%. terjadi ya. Oh, kalau di kita masih 30%. Iya. Oke. Berarti masih mereka masih mencintai pekerjaan. Iya. Masih bisa dikurangi juga. Iya. Pangkas. Atau karena ada ini lain, Pak? Ada alasan lain mereka sampai 30% tadi? Mungkin ada kepentingan pribadi lainnya. Tapi masih kembali ke rasa malas untuk pulang ke kantor untuk mengerjakan tugas kantor tadi. Iya. Nah, dan yang kedua, lanjut melakukan meditasi. Meditasi sebagai cara menghilangkan rasa malas. Tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama. Melakukan meditasi singkat secara rutin di waktu tertentu. Misalnya, sebelum memulai hari atau saat istirahat bekerja. Diketahui dapat membuat Anda lebih baik berkonsentrasi. Selain itu, Anda bisa lebih tenang memikirkan dan mengakhiri, bisa mengelola perasaan dengan baik, termasuk membuang rasa malas. Dan yang ketiga,
melawan kebosanan. Nah, yang ini sepertinya lebih sulit melawan kebosanan ini. Oke, yang kedua dulu nih Pak. Iya. Jadi apa? Kita melakukan meditasi. Meditasi ya. Nah, bagi kalian yang muslim ya, Mm-mm. itu bisa diganti dengan zikiran atau Iya. melakukan sholat duha ya. Salat sunnah. Ya, sholat sunnah ya gitu. Jadi coba kita kalau misalnya lagi untuk memulai hari lah ya, melakukan sholat subuh sunnah Iya. melakukan sholat sunnah tadi. Refresh otak. Lebih ke menenangkan pikiran sejenak ya, sebelum melakukan. Atau bisa jadi mendengar kayak dengar apa video Nah. apa tetesan air. Wah itu terapi ya, itu mah meditasi Pak. Ya kayak ya kan mendengarkan Iya. relaksasi Relaksasi. kayak Iya. Sebelum memulai aktivitas ya, tadi Iya. poinnya itu sebelum memulai aktivitas ya, itu paling penting loh. Ya. Saat kita bangun tidur sebelum memulai aktivitas itu paling penting untuk apa ya? Kita relaksasi lah, latihan dulu. Jadi tubuh kita nggak Menenangkan pikiran, badan juga. Iya. seperti dengar lagu-lagu klasik juga bisa. Intinya Harus. rileks untuk menghadapi kegiatan. Oke, betul. Oke. Nah, di sini Agak kaku ya kita Iya. ngomong. Dan Bentar, Pak. sini Ini geser dikit kameranya Pak. Ya, Oke. betul. Di sini kita lanjut yang ketiga. Oke. Tipsnya melawan kebosanan di sini. Di sini yang paling berat untuk melawan rasa bosan ini, oleh karena tidak ada obatnya rasa bosan. Rasa Yakin bosan ya? Bentar Pak. Hah? Apa? Tidak ada obatnya ya? Bentar. Iya. Wah ada loh Pak. ada. Ada lah. Hmm. Jomblo, bosan, itu karena apa? Nggak ada pasangan. Iya. Jadi nanti ada obatnya bila ketemu pasangan. Iya. Oke. Cepat-cepat cari pasangan. Mungkin Ya. kebanyakan, nah kan di sini kan mungkin kebanyakan orang belum tahu rasa bosan itu sulit untuk diobati kan. Nah, di Bisa sini jadi. Oh iya. kita bahas bahwasanya melawan rasa bosan itu bisa di Oke. Iya, Seperti bisa jadi. Kita keluar rumah juga bosan gara-gara nggak ada teman keluar. ya bisa jadi. Itu biasanya dirasain jomblo. Ya. Nah, dan di sini rasa bosan kerap disalahartikan dengan rasa malas. Padahal keduanya berbeda. Orang yang bosan biasanya hanya tidak tertarik melakukan suatu kegiatan tertentu, tetapi masih ada keinginan untuk melakukan hal yang berbeda. Untuk mengatasi rasa malas, cobalah melakukan hal yang menarik hati Anda dan bisa membuat Anda senang, sehingga semangat pun berangsur-angsur kembali. Jadi ada beda ya. Ya, Bosan sama malas itu beda loh. ada beda. Nggak sama. Jalan, Pak. Oke, lanjut di sini yang keempat, menjalani hobi Anda. Anda hobi apa? Silakan jalani. Mungkin yang membuat hati Anda senang, seperti main sepak bola dan lain-lain sebagainya kan. Kalau saya dengar Pak Eko ngomong kayak promosi dia. Ya begitulah. Nah, dan di sini melakukan aktivitas yang sama terus-menerus dapat membuat orang merasa jenuh dan malas. Nah, menyelingi kegiatan Anda dengan hobi bisa menjadi cara mengatasi rasa malas yang ampuh. Rutin menyisakan waktu untuk melakukannya. Melakukan hobi dapat membuat Anda merasa lebih bahagia, termotivasi, dan dapat menikmati rasa hidup. Sini lanjut yang kelima, tidur dan istirahat yang cukup. Mungkin cara ini sangat ampuh untuk merasakan rasa bosan Anda, rasa malas Anda kan. Tidur dan istirahat yang cukup. Kurangi istirahat akan membuat Anda letih dan sulit fokus, apalagi setelah berjam-jam melakukan berbagai pekerjaan. Jika tubuh biarkan tidak mendapatkan istirahat, rasa malas akan menjadi-jadi. Untuk mengatasinya, Anda perlu istirahat yang cukup setiap kali selesai mengerjakan sesuatu. Tubuh perlu asupan tenaga lagi di sela-sela kegiatan, sehingga Anda tidak kelelahan dan malas untuk beraktivitas lagi.
Selain itu, sebaiknya Anda tidur. Nah, di sini kebanyakan orang kurang tidur. Kebanyakan mungkin sering bergadang, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game segala macam yang tidak menguntungkan kan. Sebaiknya Anda tidur 7 sampai 9 jam setiap malam agar tubuh kita terasa segar dan siap untuk mengatasi hari yang akan datang. Jadi itu yang saya tertarik sama ini. Karena itu istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup. Terkecuali itu kata Bang Roma ya. Ya. Begadang jangan begadang. Ya. Kalau ada perlunya ya. Ya itu. Nah, yang Nah kayak kita nih. ya. Kita jaga malam ini. Ya, ini perlu sebenarnya. Jadi kalau kita tidur habis. Ya, habis semua. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kalau seperti main game segala macam yang tidak menguntungkan, yang tidak bermanfaat, itu lebih baik dikurangi. Iya, dikurangi. Daripada seperti itu, menurut Pak Eko tadi lebih baik kalian istirahat. Iya. Hal yang cukup. Sebenarnya gini juga, jangan berlebihan lah. Iya, Ya. intinya jangan berlebihan. Nah, dan selanjutnya ini yang keenam, menikmati alam. Nah, ini Depresi ya. Refreshing katakanlah kan. Nah, iya. kalau ada waktu pengen ya. Iya. Ke satu tempat yang aman sejuk gitu bertiga. ya. Itu Kawan-kawan. Ada gitu. Ini kan obrolan kita Ya. bertiga dulu. Nanti kan kalau misalnya Ada di balik kamera itu kawan-kawan. Lagi santai. Oke, ini yang terakhir, menikmati alam. Nah, cara mengatasi rasa malas yang juga mudah untuk dilakukan adalah dengan menikmati pemandangan alam. Penelitian membuktikan bahwa menikmati alam dengan melihat tanaman seperti pepohonan, padang rumput, atau bunga-bunga bisa mengembalikan semangat dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Jika Anda tidak sempat untuk pergi mengunjungi tempat dengan pemandangan alam, Anda bisa menggantinya dengan menanam tanaman di perkarangan rumah, seperti meletakkan pot tanaman di dekat meja kerja dan lain sebagainya. Rasa malas juga bisa timbul karena keadaan tubuh yang kurang prima. Oleh karena itu, ubah gaya hidup Anda untuk menjadi lebih sehat, seperti banyak minum air putih, menghindari makanan manis dan tinggi lemak, makan makanan tinggi protein, serta berhenti merokok. Rasa malas yang seringkali muncul misalnya karena kelelahan ada hal yang normal terjadi. Namun, jika rasa malas tersebut berkepanjangan dan disertai dengan susah tidur, tidak nafsu makan, atau bahkan keinginan bunuh diri, bisa jadi itu merupakan satu tanda atau gejala depresi. Segera Anda konsultasi dengan dokter atau psikologi terdekat. Kalau bisa jangan sampai lah ya. Ya, jangan sampai lah. Ya, jadi jangan sampai akibat malas jadi kebodohan. Sampai kebodohan dan sampai bunuh diri. Iya, jadi depresi tadi. Ya, depresi jatuhnya. Tapi gini loh, setiap orang kan memiliki kapasitas mental yang berbeda-beda. Iya. Nah, kami mencoba untuk mengajak kalian untuk melawan lebih, berarti kita ini sebenarnya bukan lagi mencegah atau Bukan lagi mengatasi, mencegah, tapi melawan, langsung ya. melawan. Melawan rasa malas tadi. Semoga kalian bisa pahami nih poin-poin untuk Poin-poin. tips kita ini ya, Iya. yang masih belepotan lah kita. Ya, katakan masih belepotan. Mungkin ada yang tertarik untuk Anda coba untuk menghadapi rasa malas tadi. Ya, silakan dicoba. Kawan-kawan, itu tadi ya, itu tips Iya. untuk menghadapi atau melawan Atau ya, katakan melawan rasa malas ya. Nanti kalau kalian minat, kalau kalian tertarik sama video ini, silakan kalian beri like di bawah. Terus kalian aktifkan tombol lonceng yang bagian sudah subscribe. Yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Di segmen selanjutnya nanti kita akan membahas hal-hal lain lagi yang berhubungan tadi dengan 7 dosa mematikan tadi ya, atau membahas hal-hal menarik di video-video sebelumnya. Coba kalian cek
Saya pengen kalian komen di situ apa kurangnya, apa yang pengen dibahas, atau nanti kalau kalian mau, saya mau bisa selipkan apa email ya, email. Kira-kira apa sih yang mau kalian tanyakan atau ada request. ya request Ya, atau mungkin reaction terhadap banyak sekali kan itu di aplikasi TikTok, baik di TikTok, di Instagram atau di channel YouTube lain atau di Facebook ya. Itu kan banyak nih fenomena misteri atau gaib yang ada di sekitar kita. Terkadang juga kan ada konten-konten horor atau konten-konten penelusuran misteri yang hantunya itu jelas banget loh. Itu paling jarang loh. Maksudnya hantunya bisa jelas banget itu. Terkadang ada saya lihat di di sebuah channel YouTube atau banyak sih channel YouTube yang kayak gitu. Begitu itu Pak Eko, hantunya itu digelepok bunyi. Bahkan ada yang nggak pakai busana itu hantunya. Kayak gitu. Oke. Sekali lagi saya pengen kalian simak video ini baik-baik. Jangan skip biar kalian paham ya, karena kita ngomongnya masih belepotan, tapi saya harap kalian bisa memahami dan mengerti ya. Saya minta tolong di share ya. Meminta secara nista. Terus nggak apa-apa kalau kalian nggak menyukai video ini, silahkan dislike tuh di situ juga di bawah. Jika kamu memang tidak menyukai bahasanya, nah alasannya apa? Kalau misalkan kalian tidak menyukai bahasan, kenapa? Alasannya itu boleh di komen di bawah lagi. Kalau kalian mau request, nah misalnya ini rencana kami juga kemungkinan dalam waktu dekat ini mungkin live streaming. Ya, bisa jadi live streaming meskipun itu subscribernya masih tidak memenuhi live streaming YouTube. Kami mencoba untuk mencari aplikasi yang bisa live streaming di bawah 1000 subscriber. Kalian bisa lihat loh. Itu berapa subscriber saya. Luar biasa, banyaknya luar biasa loh. Kalau kalian bisa menanyakan hal-hal yang pengen kalian tahu. Kalau kami bisa, insya Allah kami jawab. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan inilah sebelum pukul 3.